Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami akan presentasikan proyek UAS perencanaan pengendalian produksi kelompok kami. Ini adalah penjadwalan produksi adalah proses menentukan urutan pengerjaan produk pada beberapa mesin untuk meningkatkan efisiensinya. Penjadwalan melibatkan pengurutan pekerjaan, sementara menurut BK 2009 menekankan OPSOP sebagai sistem dengan urutan kerja seragam. Masalah utama dalam penjadwalan adalah menentukan urutan yang optimal yang dapat dibantu dengan metode seperti SPT, USPT, FCFS, EDD, dan sebagainya. Aplikasi Patriot ini dirancang untuk mempermudah pengguna memilih metode penjadwalan seperti yang disebutkan di atas, yaitu FCFS, SPT, WSPT, dan EDD guna mendukung efisiensi dari penjadwalan proses produksi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tujuan. Pada aplikasi Partirok dirancang untuk membantu pengguna dalam perencanaan dan pengelolaan jadwal pekerjaan secara lebih efisien. Berikut adalah penjelasan dari setiap poin tujuan yang dicantumkan. Yang pertama itu ada memilih algoritma penjadwalan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, pada aplikasi ini menawarkan berbagai algoritma penjadwalan yang dirancang untuk menangani berbagai jenis pekerjaan atau proyek. User, kita sebagai pengguna, dapat memilih algoritma yang paling sesuai berdasarkan yang pertama ada jenis pekerjaan. Misal pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian cepat, efisien, dan berbasis prioritas atau sensitif terhadap keterlambatan. Yang kedua ada tujuan utama penjadwalan, seperti meminimalkan waktu penyelesaian atau total, menyeimbangkan beban kerja. Contoh algoritma yang mungkin tersedia ada first come first serve, sort test, job next, ada round robin, atau algoritma berbasis heuristik. Tujuan yang kedua yaitu memperoleh hasil penjadwalan yang optimal. Nah, aplikasi ini memastikan hasil penjadwalan adalah yang terbaik atau optimal sesuai dengan parameter yang dipilih. Optimalisasinya meliputi yang pertama ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu yaitu pekerjaan selesai dalam waktu yang minimum. Yang kedua ada pengurangan konflik sumber daya. Nah, di sini seperti memastikan tidak adanya dua pekerjaan menggunakan sumber daya yang sama pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada pengelolaan prioritas untuk mendahulukan tugas yang lebih kritis atau memiliki tempat waktu yang lebih ketat. Tujuan yang ketiga yaitu menghitung metrik kinerja pekerjaan. Nah, setelah jadwal dibuat, aplikasi dapat menghitung metrik kinerja untuk mengevaluasi kualitas kerja. Apa saja? Yang pertama ada waktu penyelesaian atau completion time, yaitu total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Yang kedua ada waktu aliran atau flow time. Nah, di sini ada waktu rata-rata setiap pekerjaan dari saat dimulai hingga pekerjaan selesai. Yang ketiga ada keterlambatan atau lateness. Nah, jadi perbedaan antara waktu selesai aktual dengan tenggat waktu pekerjaan. Selanjutnya ada kelayakan atau feasibility, yaitu jadwal memungkinkan semua pekerjaan diselesaikan tepat waktu sesuai pada tenggat waktu yang ditentukan. Lalu ada ketertundaan atau tardiness, yaitu jumlah keterlambatan untuk pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Nah, dengan menghitung metrik ini, kita sebagai user dapat mengetahui apakah jadwal yang sudah dibuat sesuai dengan target kinerja. Yang kedua, membandingkan efektivitas berbagai algoritma yang dijadwalkan. Yang ketiga, mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam jadwal pekerjaan. Selanjutnya, saya akan membahas pembagian tugas pada kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Arif Wicaksono, bertugas untuk mendesain dan mengembangkan widget 1, yaitu pilih metode prioritas pekerjaan, dan widget 2, memasukkan detail pekerjaan. Nah, di sini saya juga bertugas dalam pembuatan antarmuka atau interface, penggunaan untuk masukkan data, dan memilih metode. Yang kedua ada Kak Florencia. Beliau bertugas untuk mengembangkan widget 3, yaitu yang berisi hasil penjadwalan pekerjaan. Nah, Kak Florencia ini berfokus pada implementasi algoritma penjadwalan seperti FCFS, SPT, SWPT, dan EDD. Yang ketiga ada Mas Rajif. Nah, Mas Rajif bertanggung jawab untuk pembuatan widget 4, nah, yang berisi ringkasan waktu pekerjaan, yang menghitung dan menampilkan waktu penyelesaian, waktu aliran, dan keterlambatan pekerjaan. Yang terakhir ada Mas Prayoga, bertanggung jawab untuk mengembangkan widget 5, yang berisi ringkasan status pekerjaan yang menampilkan metrik kinerja seperti waktu penyelesaian total, jumlah pekerjaan terlambat, dan pekerjaan yang selesai dan tepat waktu. Nah, untuk mind map variable dari job scheduling optimization tool variable, itu ada 3 variabel utama, yakni yang pertama input data, yang terdiri dari wake, due date, job name, processing time, dan arrival time. Kemudian yang kedua ada job prioritization method, yakni ada FCFS, SPT, SWPT, dan EDD. Dan yang ketiga ada output data, di mana variabel output data ini juga memiliki 3 variabel
lain, yakni yang pertama ada job scheduling result yang akan menampilkan sequence of job, kemudian ada job timing summary yang akan menampilkan tardiness, earliness, completion time, flow time, dan lateness. Dan yang ketiga ada job status summary yang akan menampilkan total completion time, jobs on time, dan number of tardiness. Untuk deskripsi lebih lengkap dari masing-masing variabel atau widget ini akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Berikut adalah user interface kelompok kami. Di sini berjudul Job Schedule Optimization Tool. Di sini dapat terlihat ya. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang widget 1 dan 2. Di sini inputnya itu widget 1, choose job prioritization method, dan kedua enter job detail. Di sini pada widget 1 yaitu choose job prioritization method, widget ini memungkinkan pengguna untuk memilih metode penjadwalan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tersedia 4 opsi metode yang populer menggunakan FCFS, first come first serve, SPT, shortest processing time, SWTP, short widget processing time, dan EDD, early due date. Dengan antarmuka yang sederhana, pengguna cukup memilih salah satu metode melalui menu input yang mudah diakses. Dan juga yaitu widget yang kedua, enter job details. Widget ini dirancang untuk mengunggah data pekerjaan dalam format CSV. Data yang dimasukkan harus mencakup kolom utama seperti nama pekerjaan, arrival time, atau waktu kedatangan, processing time, atau waktu pemrosesan, wake, bobot, dan due date batas waktu. Formulir ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mengunggah data secara tepat dan mendukung analisis penjadwalan dengan mudah. Antarmuka pengguna interface yaitu didesain dengan tata letak yang struktur dan intuitif. Pada bagian atas depan area yang memilih metode prioritas pekerjaan. Ini contoh inputnya ya. Antarmuka aplikasi ini didesain untuk tata letak yang terstruktur dan intuitif. Pada bagian atas dapat area untuk memilih metode prioritas pekerjaan widget 1 dan mengunggah data pekerjaan widget 2. Hasil penjadwalan dan ringkasan kinerja disajikan dalam 3 widget tambahan di bagian bawah: job schedule result, job timing summary, dan job status summary. Tata letaknya modular sehingga memudahkan pengguna untuk memahami alur pekerjaan aplikasi mulai dari input data hingga analisis hasil secara lengkap. Antarmuka ini memastikan pengalaman pengguna yang efisien dan mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat dan penjadwalan pekerjaan yang tepat. Nah, selanjutnya ini untuk widget 3 yang merupakan output dari job scheduling wizard yang merupakan salah satu bagian penting dari aplikasi PartyRock Job Scheduling Optimization Tools ini. Nah, hasil yang ditampilkan pada output ini akan menampilkan urutan optimal pekerjaan yang harus diproses berdasarkan metode prioritas yang dipilih. Seperti yang kita tahu tadi ada inputnya adalah FCFS, SPT, SWPT, atau EDD. Nah, untuk FCFS sendiri atau yang kita tahu dengan first come first serve, itu mengutamakan pekerjaan sesuai urutan waktu kedatangannya. Nah, sehingga dia itu cocok untuk menjaga keadilan dalam sebuah sistem antrian. Nah, selanjutnya itu untuk metode yang kedua yakni SPT atau Shortest Processing Time, di mana dia itu memprioritaskan pekerjaan dengan waktu pemrosesan yang paling singkat, sehingga dapat meminimalkan rata-rata waktu tunggu. Dan yang ketiga itu ada SWPT, yakni Shortest Waiting Processing Time, di mana dia mempertimbangkan rasio antara waktu pemrosesan dan bobot pekerjaan, sehingga ideal untuk skenario dengan bobot prioritas yang berbeda-beda. Dan yang terakhir itu ada EDD atau earliest due date, di mana dia ini memprioritaskan pekerjaan yang memiliki tenggat waktu paling awal untuk meminimalkan keterlambatan secara keseluruhan. Nah, hasil akhir dari output ini nanti dia berbentuk list yang berurutan yang menunjukkan nama-nama pekerjaannya dalam urutan yang direkomendasikan berdasarkan dengan metode yang kita pilih tadi di awal. Nah, dengan hasil ini pengguna ini diharapkan dapat langsung mengetahui urutan eksekusi pekerjaan yang paling efisien untuk mencapai tujuan produksi mereka. Nah, berikut adalah contoh hasil output menggunakan metode FCFS atau first come first serve. Di sini dijelaskan juga based on the given job data on the selected algorithm FCFS, here's the optimal job sequence. Jadi dia menunjukkan urutan
pekerjaan itu dari P1, P2, P3, P4, P5 sesuai dengan job yang datang pertama kali, yaitu P1 dan sampai ke yang terakhir kali, yaitu P5. Di sini juga dijelaskan, the sequence is determined by the arrival times of the jobs, which is the principle of the FCFS algorithm. Jadi dia dijelaskan juga di sini job yang pertama kali dikerjakan adalah job yang pertama kali datang. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat widget 4, yaitu ringkasan waktu pengerjaan. Nah, pada widget 4 ini itu ada job timing summary. Widget ini dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai performa waktu dari setiap pekerjaan yang dijadwalkan. Waktu penyelesaian atau completion time menunjukkan waktu saat pekerjaan selesai diproses, memberikan gambaran tentang durasi total dari awal hingga selesai. Waktu aliran atau flow time di sini mengukur jumlah waktu pemrosesan. Hal ini membantu dan memahami efisiensi operasional secara keseluruhan. Lalu ada keterlambatan, lateness. Di sini mengidentifikasi apakah suatu pekerjaan selesai lebih awal tepat waktu atau terlambat berdasarkan dengan due date-nya. Ini memberikan wawasan penting untuk meningkatkan pemenuhan tenggat waktu di masa mendatang. Lalu ada dengan tampilan data yang terstruktur, widget 4 membantu penggunaan untuk memantau kinerja waktu secara adil dan akurat. Nah, di sini disertakan memberikan dasar yang kuat untuk analisis perbaikan proses. Ringkasan ini memungkinkan tim untuk mengidentifikasi kendala waktu dan mengoptimalkan alur pekerjaan secara keseluruhan. Saya di sini akan menjelaskan tentang widget 5, yaitu widget Job Status Summary. Jadi widget ini berfungsi untuk memberikan ringkasan kinerja keseluruhan dari proses penjadwalan pekerjaan. Jadi widget ini akan menghitung dan menampilkan beberapa metrik penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode penjadwalan yang telah dipilih. Jadi caranya itu mengambil dari data widget sebelumnya. Jadi widget ini akan mengambil data-data dari widget-widget sebelumnya, yaitu enter job detail, choose job prioritization method, dan job timing summary. Lalu hasilnya yaitu pada widget ini ada 3 metrik utama yang akan ditampilkan. Jadi ada total completion time, yaitu waktu penyelesaian total, yaitu menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan, membantu pengguna memahami efisiensi waktu secara keseluruhan. Jadi di sini totalnya itu ada 85. Lalu ada number of tardiness, jumlah pekerjaan yang terlambat. Jadi fungsinya untuk menghitung jumlah pekerjaan yang terlambat berdasarkan nilai lateness. Metrik ini penting untuk mengidentifikasi potensi kendala dalam jadwal. Jadi di sini ada number of tardiness sebesar 2. Lalu yang terakhir ada job on time, pekerjaan tepat waktu. Jadi menampilkan jumlah pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya. Dengan widget 5 ini, pengguna dapat dengan mudah menganalisis performa jadwal pekerjaan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hal ini sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan produksi. Oke, berikutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan model aplikasi Partirock yang telah kami kembangkan. Untuk kelebihan modelnya, aplikasi ini sendiri menawarkan kemudahan dalam penggunaannya, dimulai dengan fitur unggah data itu berbasis CSV. Selain itu, pengguna yang menggunakan aplikasi ini juga memiliki fleksibilitas untuk memilih berbagai algoritma penjadwalan yang populer, seperti FCFS, SPT, SWPT, dan EDD. Nah, hasilnya pun akan disajikan secara rinci, sehingga dapat memberikan panduan optimal untuk penjadwalan pekerjaan. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk mendukung optimalisasi produksi dengan menentukan urutan pekerjaan yang efisien. Nah, namun ada beberapa keterbatasan pada model ini. Pertama, kualitas hasil itu sangat bergantung pada kualitas data input yang dimasukkan oleh pengguna. Dan yang kedua, model ini juga kurang optimal jika digunakan untuk data berskala besar karena kinerja juga dapat berpengaruh. Nah, dan terakhir, aplikasi ini juga belum mendukung penyesuaian prioritas pekerjaan secara dinamis apabila ada perubahan kondisi di lapangan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Jadi pengembangan aplikasi dapat mencakup penambahan algoritma, penjadwalan baru untuk fleksibilitas serta integrasi visualisasi data seperti Gantt chart, memungkinkan pemahaman dan analisis jadwal secara lebih intuitif.
Ini merupakan link aplikasi untuk uji coba aplikasi di Partirok yang setelah kami buat. Berikut merupakan referensi-referensi yang kita buat untuk laporan dan pembuatan aplikasi. Jika ada salah kurangnya, mohon maaf dan terima kasih.